Mawar bakal bikin PSI makin berbahaya bagi koruptor. Begini, sejak video super pendek itu judulnya Namaku Mawar itu beredar di medsos, inbox saya itu dipenuhi berbagai pertanyaan bertubi-tubi. Ini pada waktu itu ya, kita flashback sejenak gitu ya. Waktu itu banyak orang tanya, benar nggak itu si Kaisang? Ah, kata Gibran, jangan-jangan itu Afgan waktu itu ya. Di politik ini memang banyak kejutan, surprise. So, waktu itu kita bilang ya sabar aja, semakin lama kan semakin jelas siapa sosok yang ada di situ. Sekarang sudah jelas ya. Tapi siapapun itu yang penting bisa selaras dengan DNA atau prinsip dasar dari PSI, yaitu anti korupsi dan anti intoleransi. Kedua prinsip itu non-negotiable, tidak bisa ditawar-tawar. Lihat saja sampai saat ini PSI lah satu-satunya partai politik yang masih terus semangat dalam menyuarakan mega korupsi BTS dan kasus penggerudukan tempat-tempat ibadah. Sementara parpol lain memilih tutup mulut, entah kenapa. Dengan semakin kental isu bergabungnya Kaisang ke Partai Solidaritas Indonesia, Presiden Joko Widodo hanya mengomentari, ya kan sudah saya sering sampaikan, anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus bertanggung jawab. Artinya, apa yang diputuskan sudah menjadi tanggung jawab dia. Gitu kata Pak Jokowi. Kita melihat Pak Jokowi menghargai hak demokrasi setiap warga negara ya, termasuk anaknya sendiri yang sudah berkeluarga dan hidup mandiri. Harus dihormati. Jokowi dan kita semua merasa berkepentingan untuk memastikan kerja baik yang sudah dilakukan selama ini berkelanjutan. Mesti punya imajinasi politik saat menghadapi segala dinamika serta tantangan geopolitik yang ada, domestik maupun global. Untuk itu, parlemen sebagai mitra eksekutif menjadi kekuatan politik yang imperatif. Partai politik peserta pemilu tahun 2024 ini menjadi kekuatan politik yang perlu dicermati. Maka kerja politik mereka selama ini menjadi perhatian. Sampai Pak Jokowi tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan bahwa ia memegang data intelijen partai politik. Institusi intelijen negara memang wajib untuk melaporkan hasil analisanya kepada Presiden. Jadi itu adalah hal yang rutin dan biasa saja. Memang begitu seharusnya. Dan kalau Jokowi merestui Kaisang bergabung bersama PSI, itu tentu sudah melewati pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya, merestui, kata Jokowi. Ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun, juga tetap akan jalan. Anak-anak saya seperti itu, kata Pak Jokowi. Terkesan seorang Kaisang pun sebagai individu dewasa yang mandiri, punya hak konstitusional yang patut dihormati bahkan oleh ayahnya sendiri. Sampai saat ini PSI lah parpol yang tegak lurus bersama Pak Jokowi. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Sampai tulisan ini dibuat, Kaisang memang belum mengumumkan waktu itu ya. Jadi sekarang sudah jelas. Baru seorang yang mirip dengannya di video pendek itu, yang mengaku bernama Mawar, yang bilang sudah siap terjun ke dunia politik dengan bergabung ke PSI. Nah, siapapun Mawar itu nampaknya ia adalah sosok yang bakal menggemparkan dan menggencarkan aksi politik yang anti korupsi. Partai politik yang anti korupsi dan anti intoleransi. PSI nampaknya bakal semakin berbahaya ini bagi parpol yang ingin melanggengkan program bancaannya nanti. Kita lihat saja. Demikian kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya.